Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal terjun langsung ke salah satu kisah dari nol ke puncak yang paling gila di sejarah teknologi modern. Anda pasti pakai aplikasinya tiap hari kan? Entah itu buat ngobrol sama keluarga, grup kerjaan, atau teman nongkrong. Lebih dari 2 miliar orang di bumi ini bergantung sama aplikasi ini. Tapi pernah kepikiran nggak sih cerita berdarah-darah di balik pembuatnya? Seringnya kan kita cuma lihat hasil akhir yang mulus di layar HP, tapi kita lupa sama keringat dan air mata di baliknya. Jadi, siap-siap ya, karena perjalanan yang bakal kita bedah sekarang ini benar-benar dari titik terbawa seorang imigran sampai jadi raja di Silicon Valley. Itu luar biasa banget dan pastinya bakal ngubah cara Anda ngelihat aplikasi hijau di HP Anda itu. Langsung aja kita ngomongin angka, 19 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahin, angkanya bikin pusing, sekitar 224 triliun rupiah. Gila kan? Ini bukan cuma tebak-tebakan valuasi di atas kertas, ini beneran uang tunai dan saham yang dibayar lunas sama raksasa Facebook buat mengakuisisi WhatsApp beberapa waktu lalu. Angka ini tuh langsung bikin standar baru yang benar-benar mencengangkan di dunia teknologi. Skalanya susah banget dicerna akal sehat, langsung mecahin rekor akuisisi di Silicon Valley pas itu. Uang segini banyak tuh literally bisa ngubah garis keturunan, ngacak-ngacak arah industri, dan pastinya ngubah hidup para pendirinya jauh melebihi apa yang pernah mereka mimpikan. Tapi nih ya, di balik angka triliunan rupiah yang fantastis itu, ada satu momen kontras yang jujur aja lumayan bikin nyesek. Waktu kesepakatan raksasa itu akhirnya sah ditandatangani, Jan Koum, sang pendiri WhatsApp, nggak langsung party merayakan di restoran bintang 5. Nggak sama sekali. Dia malah milih buat ngelakuin ritual yang personal banget. Dia jalan kaki nyamperin sebuah gedung tua. Gedung apa coba? Itu adalah gedung tempat dia dulu, pas masih umur 17 tahun, tiap pagi harus ngantri buat dapat jatah makanan gratis dari pemerintah. Di sana, dia cuma nyenderin kepalanya ke dinding gedung itu. Sambil ingat masa-masa kelam di mana dia bahkan nggak tahu besok bisa makan atau enggak, air matanya perlahan jatuh. Dia nangis dalam diam. Nah, buat paham seberapa berat makna air mata itu, kita harus narik mundur waktu. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama dari cerita ini. Kehidupan yang pahit di Amerika. Jadi ceritanya begini, Koum itu lahir dan gede di keluarga yang serba pas-pasan di Ukraina, tepat sebelum Uni Soviet runtuh. Kondisi di sana makin lama makin suram, sampai akhirnya keluarganya harus ngambil keputusan nekat. Pas umurnya baru 16 tahun, dia dan ibunya pindah ke Amerika Serikat bawa harapan besar buat nemuin impian baru. Tapi, realitas yang nyambut mereka di sana, waduh, brutal banget. Baru setahun di sana, di umur 17, Koum harus bertahan hidup cuma ngandelin kupon makanan dari pemerintah. Dia bener-bener nahan lapar tiap hari. Dan seakan himpitan ekonomi itu belum cukup bikin stres, pukulan yang lebih telak datang menghancurkan hatinya. Ibunda tercintanya divonis kena kanker yang mengancam nyawa. Realitas kemiskinan yang dia alamin ini bukan sekedar lagi bokeh gitu ya. Ini kemiskinan ekstrim yang benar-benar nginjak-nginjak harga diri. Ada momen di mana dia itu nyaris banget jadi gelandangan seutuhnya. Dia tahu persis rasanya kedinginan di malam hari, tidur di ruang terbuka cuma beralaskan tanah tanpa pelindung apa-apa. Buat sekedar nyambung hidup dan bantu ibunya yang lagi sakit parah, remaja ini harus kerja kasar jadi tukang bersih-bersih di supermarket lokal. Tiap hari, sambil ngepel lantai yang kotor, dia harus nelan kenyataan pahit kalau mereka cuma bisa ngandalin tunjangan kesehatan negara yang super minim. Masa remajanya tuh habis direnggut sama urusan bertahan hidup. Kebayang nggak sih capeknya? Di tengah rasa lelah fisik dan mental yang luar biasa pas dia lagi nyapu lorong-lorong supermarket itu, dia sering banget membatin, hidup ini kok pahit banget ya? Ini bukan puitis-puitisan ala film drama loh. Ini beneran suara hati seorang anak muda yang tertekan lihat ibunya kesakitan, ditambah perut yang terus-terusan keroncongan. Tiap hari rasanya kayak siksaan tanpa ujung. Tapi, ini dia bagian pentingnya. Justru dari titik paling hancur inilah, benih-benih mental bajanya mulai kebentuk. Masa-masa gelap itu pelan-pelan jadi pemicu yang maksa dia buat cari jalan keluar dengan cara apapun. Lanjut ke bagian 2, bangkit melalui edukasi mandiri. Jalan keluar ini butuh nyali yang luar biasa gede. Awalnya, Koum sempat nabung dan masuk ke San Jose University. Buat imigran miskin kayak dia, gelar sarjana itu kan ibarat tiket aman buat hidup enak. Tapi secara mengejutkan, dia malah ngambil resiko raksasa. Dia milih buat drop out. Yap, dia ninggalin kampus tanpa jaring pengaman apa-apa. Kenapa coba? Soalnya dia ngerasa belajar di kelas itu terlalu lambat. Akhirnya dia menghabiskan waktunya nongkrong di toko buku bekas, baca-baca buku manual tentang sistem jaringan, terus balikin lagi bukunya pas uangnya habis. Dia benar-benar belajar coding secara otodidak dengan tekad gila-gilaan. Dan tebak, jalur nekat ini kebayar lunas pas keahlian otodidaknya sukses bikin bos-bos takjub. Sampai dia diterima kerja jadi insinyur di raksasa internet masa itu, Yahoo. Sedekade, alias 10 tahun dia kerja di Yahoo. Dan ini bukan cuma batu loncatan karir biasa, ini tuh masa inkubasi yang super penting buat Koum.
Di sana dia nyerap semua ilmu soal gimana caranya ngebangun sistem berskala raksasa. Tapi, penemuan terbesarnya di perusahaan itu bukan soal kode atau server, melainkan teman kerjanya yang bernama Brian Acton. Mereka berdua tuh klop banget, punya prinsip yang sama, bahwa teknologi itu harusnya fungsional, bersih, dan bebas dari tipu daya iklan. Dari ngobrol ngalor ngidul di meja kerja, jadilah persahabatan solid yang nantinya bakal ngubah cara dunia komunikasi. Ngerasa jenuh sama birokrasi perusahaan yang makin kaku, di tahun 2009 mereka akhirnya ngambil langkah berani buat resign bareng-bareng. Kita masuk ke bagian 3, ironi Facebook dan WhatsApp. Nah, setelah cabut dari zona nyamannya Yahoo, mereka berdua resmi jadi pengangguran. Terus mereka nyoba peruntungan ngelamar kerja ke Facebook yang waktu itu lagi naik daun banget. Dan coba tebak apa yang terjadi? Mereka berdua ditolak mentah-mentah. Lamaran kerjanya ditendang. Tapi, untungnya mereka nggak baper kelamaan. Mereka langsung putar otak dan fokus bikin proyek sendiri. Sebuah aplikasi pesan yang simple dan aman, yang sekarang kita kenal sebagai WhatsApp. Disinilah ironi terbesarnya terjadi. Bertahun-tahun setelah penolakan nyesek itu, WhatsApp meledak jadi raksasa global. Facebook yang dulu nutup pintu rapat-rapat buat mereka, akhirnya terpaksa datang kembali dan ngebayar $19 miliar buat beli karya dua orang yang pernah mereka tolak itu. Sekarang kita masuk ke bagian 4, rezeki tak terduga dan akar kemanusiaan. Oke, mari kita tarik mundur sejenak dari kemerlapnya kesepakatan triliunan rupiah di Silicon Valley tadi. Kalau kita lihat jauh di dalam lubuk hatinya Coom, bukan uang $19 miliar itu yang mendefinisikan siapa dirinya. Di tengah semua kesuksesan yang melimpah ruah, ada satu suara yang terus terngiang di kepalanya. Suara lirih ibunya, tak ada uang, nak. Kalimat itu adalah kenangan yang paling bikin perih, tapi sekaligus paling membumi buat dia. Dia selalu ingat gimana sosok ibunya yang lagi berjuang melawan kanker, masih rela ngejahitin baju buat Coom pakai tangannya sendiri cuma demi ngirit pengeluaran. Kenangan soal pengorbanan ibunya itu terus jadi jangkar, pengingat abadi tentang rasa lapar dan kemiskinan yang udah ngebentuk karakternya. Dan disinilah kita nyampe di klimaks paling sedih dari perjalanan ini. Di balik megahnya kekayaan 224 triliun rupiah itu, tersimpan satu penyesalan tragis yang gak akan pernah bisa ditebus. Ibunda yang sangat dia cintai, yang udah berkorban bahwa dia nyebrang samudra, udah meninggal dunia karena kanker bertahun-tahun sebelum WhatsApp sukses besar. Coom selalu diliputi kesepian yang menyayat hati karena sadar dia nggak pernah sempat bikin ibunya bangga sama kesuksesannya ini. Sang ibu pergi untuk selamanya tanpa pernah tahu kalau anak lelakinya yang dulu kedinginan antre makanan gratis sekarang udah naklukin dunia dan bertransformasi jadi seorang miliarder. Kisah Jan Coom ini benar-benar menantang kita buat ngelihat ulang apa arti dari penderitaan. Kemiskinan ekstrim, kelaparan, dan penolakan paling menyakitkan dari perusahaan raksasa itu bukanlah akhir dari cerita, melainkan bahan bakar paling kuat buat nempa mental manusia. Pemuda yang dulu tidur beralaskan tanah udah ngebuktiin, dengan dedikasi belajar yang gak ada habisnya, realitas sepahit apapun bisa diputar balikan jadi takdir yang tak terbayangkan. Ini bawa kita pada satu perenungan. Gimana kalau penolakan paling keras dan masa-masa paling gelap dalam hidup Anda saat ini justru adalah penunjuk jalan utama menuju kesuksesan terbesar Anda?